Hilman dari Sekolah Coding di sini. Kali ini kita akan membahas seputar selektor di JavaScript. Lebih detailnya saya akan sharing gimana saya membuat selektor lebih sederhana di kode vanilla JavaScript atau di JavaScript asli yang nggak pakai framework atau library. Nah, di sini kita udah pernah belajar di bagian dasar-dasar JavaScript kalau kita bisa mengambil bagian tertentu atau elemen-elemen HTML-nya dengan berbagai pilihan, termasuk elemen by ID, by class name, by name, by tag name. Begitu juga dengan tambahan yang lebih baru dari sebelumnya yaitu query selector untuk mengambil salah satunya atau query selector all. Nah, sifatnya query selector all dan query selector all ini dia lebih fleksibel dibanding yang satu-satunya tadi, artinya dia bisa nerima ID, dia bisa nerima kelas dengan tujuan yang sama. Tapi masalahnya tetap sama buat saya, yaitu ketika proyek JavaScript-nya sudah nggak bisa dikatakan kecil, akhirnya saya make berkali-kali si dokumen getElementBy ini, dan solusi yang sebelumnya saya pakai, saya akhirnya harus nge-load jQuery agar pada saat memanggil elemennya saya hanya perlu $, lalu nama kelasnya atau nama ID-nya seperti ini. Nah, mulailah kepikiran gimana sih kira-kira kalau kita bikin dari fungsi asli JavaScript-nya. Nah, mungkin yang nggak banyak teman-teman tahu, dolar ini sebenarnya apa sih? Kita bisa bikin ini sebagai fungsi JavaScript asli, karena sifat dari fungsi JavaScript yang membolehkan angka dolar, atau bukan angka, nama dolar sebagai nama fungsi. Jadi kalau saya kurang lebih menerima L di sini singkatan dari elemen, tentu namanya terserah teman-teman mau ngasih apa. Misalnya saya ngekonsol si dolar, lalu saya panggil seperti fungsi di sini, saya beri parameter string, hore. Maka kita pun bisa ngelihat di konsolnya hore di sini karena dia nggak lebih dari fungsi biasa. Jadi apapun yang teman-teman mau lakuin di dalam fungsi ini sama seperti fungsi JavaScript asli. Di mana sebelumnya kita belajar ada dua fungsi yaitu query selector dan query selector all yang cukup fleksibel. Nah, saya akan memanfaatkan dua metode ini untuk kita membuat fungsi yang lebih sederhana. Mari kita mulai. Jadi saya akan mendeteksi apakah si usernya memasukkan di JavaScript kita bisa pakai char add atau karakter di nolnya, apakah dia pakai hashtag artinya dia ID, maka saya akan pakai yang selektor biasa. Kalau tidak, maka saya akan pakai selektor all karena sifatnya lebih dari satu. Nah, dua-duanya mestinya kita return seperti ini. Jadi ini bisa pakai contains juga, apakah stringnya mengandung hashtag atau di sini saya melihat apakah karakter pertamanya mengandung hashtag. Kalau dia mengandung hashtag, maka saya akan mengembalikan dokumen .querySelectorAll, lalu langsung kita masukkan di sini adalah elemennya, tergantung apa yang user tulis. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, saya punya ID button misalnya, di dalam stringnya saya masukkannya btn seperti ini, maka dia akan mengembalikan notelist dari buttonnya di sini. Nah, begitu juga kalau teman-teman misalnya makainya ID, di sini kita udah coba ID, makainya misalnya kelas. Saya mau pakai kelas title misalnya, tergantung di elemen halaman teman-teman ada apa. Kita bisa menampilkan langsung daftar h-title-nya di sini. Nah, jadi bayangin, yang tadi sebelumnya saya harusnya masukin dokumen .getElements by name atau by class name di sini, baru masukin title. Saya bisa singkat penulisannya hanya dengan $title seperti ini. Nah, memberikan teman-teman contoh, kita bisa langsung manfaatin dia. Misalnya, karena dia di sini sebagai contoh, title-nya ini lebih dari satu misalnya, atau dia berada di not list, maka berarti kita harus pakai ini, karena dia bukan ID. Pakai index array-nya dia ke berapa, misalnya saya mau yang pertama. Kita bikin style-nya, warnanya menjadi biru misalnya. Berhasil, teman-teman lihat perubahannya di sini. Jadi, kita bisa menyingkat hanya dengan fungsi seperti ini. Nah, by the way, fungsinya tentunya bisa kita refactor jadi lebih simpel juga. Kita hanya perlu return satu kali aja. Kita masukkan ternary operatornya, di mana kita menguji kalau dia betul mengandung ID, maka saya masukkan di tanda tanyanya. Kalau enggak, saya masukkan di query selector all-nya seperti ini. Nah, pastikan fungsinya masih jalan seperti sebelumnya. Sekarang teman-teman udah bisa coba mainin langsung, mau di halaman ini, atau misalnya saya ambil dari websitenya Sekolah Coding, kita mainin pakai inspect element, karena di sini saya udah nulis kodenya.
saya bisa langsung copy paste ke konsolnya untuk mendeklarasikan saya sekarang udah punya fungsi ini. Misalnya saya mau ambil daftar kelas yang ada cards-nya, saya bisa dengan mudah mengambilnya sekarang seperti ini. Jadi mau cards yang pertama, mau cards yang keberapa pun saya bisa ambil dengan mudah. Nah, atau teman-teman mau lebih detail lagi, misalnya selain cards-nya, kalau kita lihat di sini isi cards-nya ada apa sih? Misalnya kita mau ngambil title dari cards-nya tersebut, berarti di bawah tag-nya di sini saya punya kelas title lagi. Harusnya ketika saya memasukkan cards lalu title, kita udah bisa ngelihat juga daftar title yang ada di cards masing-masing. Jadi se-fleksibel itu selektor yang kita buat, dan jauh lebih simpel. Akhirnya nanti kita berkali-kali hanya perlu mendeklarasikannya seperti ini saja, mau dia nama kelas atau nama ID seperti ini, tanpa perlu lagi dokumen.query atau dokumen.getElementBy lainnya. Semoga teman-teman suka, dan silahkan kalau teman-teman mau sharing ide atau mau improve kode ini, silahkan. Sampai jumpa.